you know the words just hold me, love me till the day I gotta convince myself I don't want it, even though I do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Lestari dari Prodi S1 Farmasi B Universitas Kadarumansa Palembang, NIM 19110119. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang oral kelarutan untuk melengkapi praktikum farmasi B. Jelas, simak video selanjutnya. Oral kelarutan. Definisi: kelarutan merupakan salah satu parameter penting untuk mencapai konsentrasi terapeutik obat dalam sirkulasi sistemik sehingga menghasilkan respon farmakologis yang diinginkan. Obat dengan kelarutan rendah adalah masalah utama yang dihadapi dalam pengembangan formulasi obat baru. Lebih dari 40% senyawa baru yang dikembangkan di industri farmasi memiliki kelarutan yang buruk dalam air. Padahal untuk dapat terabsorpsi, obat harus dapat melarut terlebih dahulu. Pemberian obat secara oral adalah rute pemberian obat yang paling mudah dan biasa digunakan karena kemudahan pemberiannya, kepatuhan pasien yang tinggi, dan efektivitas biaya. Akibatnya, banyak perusahaan dan obat generik cenderung lebih banyak memproduksi produk obat biokoivalen. Namun, tantangan utama pemberian sediaan oral terletak pada kekurangan biopalabilitasnya. Biopabilitas sediaan oral tergantung pada beberapa faktor termasuk kelarutan dalam air, permeabilitas obat, tingkat disolusi, dan metabolisme jalur pertama. Pengaruh karakterisasi partikel terhadap kelarutan. Beberapa upaya modifikasi untuk meningkatkan kelarutan obat yaitu: 1. Modifikasi ukuran partikel, 2. Kristalinitas, 3. Modifikasi permukaan, 4. dan teknologi preparasi partikel. Kelarutan dan laju disolusi obat pada saluran gastrointestinal merupakan parameter dalam mengendalikan absorpsi dan biopabilitas obat. Obat yang sulit larut air dan disolusi rendah dalam cairan gastrointestinal akan menghasilkan biopabilitas oral sehingga rendah, sehingga peningkatan kelarutan dan laju disolusi menjadi tantangan. Salah satu upaya mengatasinya adalah dengan menurunkan ukuran partikel. Tapi partikel kecil yang terbentuk berpotensi membentuk aglomerasi dan agregasi. 1. Ukuran partikel. Untuk mendapatkan aktivitas farmakologi, molekul harus menunjukkan kelarutan dalam cairan intestinal agar dapat melalui tahap pelarutan sehingga siap diabsorpsi. 2. Penstabil atau stabilizer. Salah satu cara meningkatkan kelarutan adalah modifikasi permukaan. Modifikasi permukaan ini terdiri dari penggunaan penstabil atau stabilizer dan penggunaan gugus pada stabilizer sebagai peningkat kelarutan dalam air. Stabilizer secara spontan diabsorpsi dan melapisi permukaan partikel yang terbentuk dengan tujuan: A. Untuk menurunkan energi bebas sistem dan tegangan permukaan partikel. B. Membentuk lapisan hidrofilik sekeliling partikel hidrofobik untuk membentuk penolakan antara partikel atau stabilisasi sterik.
C. Jika stabilizer memiliki gugus tionkan, maka muatan permukaan partikel akan meningkatkan sehingga meningkatkan energi penolakan atau stabilisasi elektrostatik. D. Mengkombinasi stabilisasi sterik dan elektrostatik. Stabilizer meliputi polimer, surfaktan, dan kombinasi keduanya. 3. Kristalinitas. Sifat fisik kimia zat aktif seperti bentuk fisika berupa amor atau bilimor memerankan peran penting juga dalam kelarutan dan disolusi. Semakin banyaknya obat yang sukar larut air mendorong untuk mengembangkan berbagai metode untuk memperbaiki karakteristik tersebut. Salah satu metode yang digunakan adalah proses pembentukan partikel amor. Partikel berbentuk amor dibandingkan bentuk kristal dapat memperbaiki sifat fisik seperti kelarutan dan laju disolusi dengan tetap mempertahankan struktur dan sifat farmakologinya. Bentuk amor membantu peningkatan kelarutan karena energi dalam yang besar dan stabilitas termodinamik yang rendah serta luas permukaannya yang lebih besar dibandingkan bentuk kristal. 4. Teknologi preparasi partikel dengan teknik spray drying. Teknologi partikel melibatkan beberapa pendekatan proses penurunan ukuran partikel dan perubahan kristalinitas dalam usahanya memperbaiki kelarutan dan laju disolusi obat. Salah satu teknologi tersebut adalah teknik spray drying. 5. Teknik kriogenik. Teknik kriogenik telah dikembangkan untuk meningkatkan tingkat disolusi obat dengan membuat partikel obat amor berstruktur nano dengan tingkat porositas tinggi pada kondisi tertentu. Komposisi cairan kriogenik yang dapat digunakan di antaranya hidrofluorokana, N2AR02 dan pelarut organik. 6. Rekayasa bentuk kristal merupakan metode kristalisasi di mana terjadi interaksi non-kovalen antara komponen molekuler atau ionik yang berada dalam keadaan solid state dan menunjukkan sifat listrik, magnetik, dan optik yang tertentu. Teknologi ini dapat diterapkan pada senyawa farmaseutik untuk meningkatkan kelarutan obat melalui proses kristalisasi seperti dengan pembentukan kristal polimer metastabil bentuk amor energi tinggi dan partikel berukuran ultrafin. Teknologi monokristal memiliki kelebihan untuk meningkatkan kelarutan yang membantu penyerapan dan onset kerja terjadi lebih cepat. Pembentukan garam. Metode yang paling mudah dan paling umum untuk dilakukan adalah obat yang memiliki sifat asam atau basah diubah menjadi bentuk garamnya sehingga kelarutannya dan laju disolusinya dapat meningkatkan seperti aspirin, teopilin dan dapat meningkatkan seperti aspirin, teopilin dan barbitur. Hidrotropi adalah proses pelarutan di mana penambahan sejumlah besar zat terlarut. Kedua, zat hidromatik akan menghasilkan peningkatan kelarutan zat terlarut. Agen hidrotropik adalah garam organik ionik terdiri dari garam logam alkali dari berbagai asam organik.
Hidrotropi menunjukkan peningkatan kelarutan dalam air karena adanya sejumlah besar aditif. Mekanisme yang meningkatkan kelarutan lebih erat kaitannya dengan kompleksasi yang melibatkan interaksi lemah antara zat hidrofik seperti natrium benzoat, natrium asetat, natrium alginat, urea dengan obat. Solid lipid nanopartikel. Solid lipid nanopartikel atau SLN adalah sistem pembawa obat koloid yang seperti nanoemulsi tetapi berbeda dalam sifat lipid, di mana bagian lipid cair dari emulsi digantikan oleh lipid pada suhu kamar seperti gliserida atau lilin dengan titik lebur yang tinggi. Pengembangan teknologi terhadap SLN sebagai teknologi partikel baru meningkatkan karena potensinya sebagai sistem pembawa alternatif bagi pembawa koloid seperti emulsi, liposom, mikroorganisme polimer, dan nanopartikel, serta memiliki kemungkinan untuk digunakan pada berbagai rute pemberian. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan: 1. Pembentukan 2 kompleks, 3 salting in, 4 salting out, 5 temperatur, 6 kelarutan, 7 kosolvensi, 8 polaritas. Kelarutan zat anorganik yang digunakan dalam farmasi umumnya adalah larut dalam air. 1. Semua garam klorida larut kecuali AgCl atau PbCl. 2. Semua garam klorida larut kecuali AgCl, PbCl22, Hg22, Cl22. 3. Semua garam nitrat larut kecuali nitrat bas seperti bismut. 4. Semua garam sulfat larut kecuali basos. Semua garam sulfat larut kecuali BaSO44, PbSO44, CaSO44. Tidak larut dalam air. Semua garam karbonat tidak larut kecuali K2CO, CO33, Na, Na22, CO, CO33, NH, NH44, CO, CO33. Semua oksida dan hidroksida tidak larut kecuali KOH, NaOH, NH. Semua oksida dan hidroksida tidak larut kecuali NaOH, NH44OH, OH, BaO, Ba, OH, BaO, Ba, atau OH22. 3. Semua garam POPs H tidak larut kecuali semua garam tidak larut kecuali semua garam tidak larut kecuali K33, PO, PO44, Na, Na33, PO, PO33, NH, NH44, PO, PO44. Terdapat beberapa cara untuk mempengaruhi kelarutan kimia, perubahan kimia dengan pembentukan garam, ester, kompleks, dan lain-lain. Fisik, perubahan bentuk kristal zat aktif, solvent, dan hidrat. Farmaseutik, penambahan eksipien, bahan penglarut, pembentukan kompleks, dan lain-lain. Formulasi dan teknologi
teknologi metode yang paling banyak digunakan untuk meningkatkan pelarutan. Penggunaan prosedur teknologi yang dapat mengubah keadaan fisik zat aktif atau pembentukan eutektik. Penggunaan bahan pelarut atau kosulot yang dapat membentuk larutan padat dan kompleks, mengubah tatapan dielektrik cairan pelarut, bahan penglarut miseler, penyalut dengan senyawa yang lebih hidrofil. Kelarutan merupakan salah satu parameter penting untuk mencapai konsentrasi obat yang diinginkan dalam sirkulasi sistemik untuk mencapai kebutuhan respon farmakologis. Obat-obatan yang memiliki kelarutan buruk akan memerlukan dosis tinggi untuk mencapai konsentrasi plasma terapeutik setelah pemberian oral. Kesimpulan, kelarutan obat adalah salah satu tahap yang dapat mempengaruhi penyerapan obat yang diberikan secara oral karena akan mempengaruhi penyerapan obat di gastrointestinal. Berbagai teknik yang dijelaskan dapat digunakan secara kombinasi ataupun tidak untuk meningkatkan kelarutan obat. Pemilihan teknik peningkatan kelarutan yang tepat adalah kunci untuk memastikan tujuan dari formulasi seperti bioavailabilitas oral yang baik, mengurangi frekuensi pemberian dosis dan kepatuhan pasien yang lebih baik dengan biaya produksi yang rendah. Itulah presentasi dari saya.